cobalah project based learning. Belajar dari rumah bukan berarti harus belajar sendiri. Kalau kelas seperti yang sebelumnya saya bilang sudah dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil, para pengajar bisa memberikan group project assignment. Dengan ini murid-murid itu belajar untuk bertanggung jawab dalam grup yang lebih besar. Angka mereka terikat satu sama lain, dan ini menciptakan suatu tantangan kolaborasi. Mereka terpaksa untuk bekerja sama, dan ini melatih empati mereka dan juga kemampuan mereka untuk mendorong sesama lain. Dan secara otomatis salah satu profil yang terpenting untuk para siswa yaitu azas gotong royong mereka itu terbentuk. Nah, jadi membagi kelas menjadi kelompok kecil ini sebenarnya membuka banyak sekali kesempatan untuk project based learning yang luar biasa. Dan ini nggak akan langsung lancar, saya jamin. Tapi harus mulai dicoba. Jangan remehkan kemampuan anak untuk mengatur dirinya jika mereka saling bergantung kepada murid lainnya. Pasti banyak guru-guru dan orang tua yang terkejut melihat level motivasi mereka yang meningkat. Hai, perkenalkan nama saya Annabel. Hari ini saya akan menceritakan tentang bayangan. Apakah kalian tahu bagaimana bayangan bisa terjadi? Bayangan terjadi karena sebuah benda menghalangi cahaya. Halo, selamat pagi sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Via dari Direktorat Sekolah Dasar yang akan memandu acara Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu cilik yang hebat, yang beramai-ramai, mereka datang keren-keren. Kita akan nyapa nih, ada si Jojo. Halo Jojo. Halo Kak Via. Iya, Jojo ini dari SD Mawar Sharon Christian ya. Jo, kenalan dulu dong Jo, menyapa sahabat sekolah dasar nih Jo. Ya, perkenalkan nama saya Christophorus Jonathan Haryono. Kalau lebih pendek dipanggil Jojo. Saya kelas 6. Kelas 6. Kemudian sahabat sekolah dasar kita juga sudah kedatangan tamu yang imut, kecil, mungil, lincah, riang, gembira, ada si Annabel. Halo Annabel. Halo Kak Via. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Annabel dan saya umur 7 tahun. Kelas 2 di SD Karis National Academy. Oke. Kemudian di sini ada yang tampan banget, keren, cool gayanya, ada si Kendra. Kendra, apa kabar sayang? Boleh kenalan dong sama sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara? Silakan Kendra. Halo, nama saya Randalin Kendra Tonggengtio. Saya sekolah di SDN Medokan Ayu 2 Surabaya. Kelas 5. Kelas 5, mantap banget. Di sini juga ada yang paling tampan, cool, manis, menawan. Ada Safwan. Safwan, kenalan dulu sayang. Halo, nama saya Safwan. Saya sekolah di sekolah SD pribadi. Saya kelas 3. Iya, SD Pribadi Bandung ya sayangnya, kelas 3, mantap banget. Dan yang nggak kalah cantiknya nih pagi hari ini sudah semangat banget. Silakan Andrea, kenalkan kepada sahabat sekolah dasar yang ada di luar. Semuanya, saya Andrea Agatha Raharja, biasa dipanggil Andrea. Oke, sip sayang. Terima kasih. Nah, kali ini kita ngobrolnya sama teman-teman sahabat sekolah dasar nih. Ada si Jojo, ada si Annabel, ada si Kendra, Safwan, dan juga si Andrea. Bahas apa sih ya Kak Via pagi hari ini? Kita akan membahas tentang project based learning. Seperti pesannya Mas Menteri bahwa untuk melatih life skill kita, critical thinking kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, nih Jojo dan teman-teman semua, kita ingatkan kembali nih kepada sahabat sekolah dasar bahwa ada 6 indikator profil pelajar Pancasila. Apa saja sih Kak Via? Itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kemudian 2, bergotong royong. Kemudian mandiri, kreatif, inovatif. Kemudian apalagi ya yang satunya, oh iya, kritikal, bernalar kritis atau berpikir kritis. Jadi semoga sih sahabat sekolah dasar yang ada di rumah, di seluruh Nusantara, dimanapun berada, kita semua punya indikator-indikator profil pelajar Pancasila ya, biar bisa mewujudkan SDM unggul Indonesia maju. Nah, kita mau cerita-cerita nih tentang project based learning, baik yang dilakukan oleh teman-teman sahabat sekolah dasar sebelum pandemi ataupun saat pandemi. Kita akan
mendengar nih pengalaman dari Jojo dulu ketika melaksanakan project based learning di sekolahnya Jo. Jojo pernah kan ya melakukan project based learning di sekolah ya Jo ya? Oh iya, saya pernah. Pernah, Jo. Ceritakan dong menurut kamu dari project based learning, apalagi kan tadi Jojo dari kelas 1 sampai 6, yang paling berkesan, paling menarik, paling seru, yang awalnya Jojo nggak tahu, nggak bisa, terus jadi bisa. Itu waktu praktek apa, Jo? Bikin apa, Jo, projectnya, Jo? Ceritain, Jo. Kalau praktek itu yang paling menarik itu juga filter, tapi filter itu pertama mencampurkan adonan tepung dengan air. Setelah itu kami harus memisahkan mereka secara murni, dan itu melewati beberapa proses pemfilteran dan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Filternya pakai alat dan bahan apa, Jo? Bisa diceritakan? Filternya simple, cuman butuh kertas filter. Kertas filter itu harus dibentuk menjadi kerucut. Terus bisa ada yang namanya saringan, itu kita bisa pakai botol, tutup botol dari tengah sampai ke atas kita pakai, tutup botolnya dibuang, kita pakai filter itu agar kita bisa memisahkan tepung dengan air itu. Keren banget nih Jo, kayaknya kalau dibayangin kan kayak kita jadi penasaran pengen nyoba nih Jo, tepung sama air terus habis gitu dipisahin ya kan. Safwan udah bayangin juga nih Jo. Kalau boleh tahu Jo, itu pelajaran apa sih Jo waktu itu kok praktek itu? Sains. Jo, ini nanya nih ya sebelum kita beralih ke Kendra, ke Anabel. Itu sebenarnya kalau itu dikaitkan dengan masalah kita sehari-hari, ketika kita menemukan percampuran terus dipisahkan, itu sebenarnya relevan dengan masalah apa sih Jo kalau di kehidupan kita sehari-hari? Bisa jadi problem solving nggak? Kira-kira kalau Jojo, ini aku bisa nih menyelesaikan masalah ini dengan cara yang kayak diajarkan Bu Guru kemarin waktu praktek. Kira-kira misahin apa Jo? Kita itu ya mungkin dalam satu hal itu ada yang baik. Tiap hal kan ada plus minusnya ya, ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik dari melakukan itu. Nah, kita harus memisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita harus melakukan yang baik, bukan melakukan yang tidak baik. Mantep, itu kalau PPKN ya Jo berarti ya, bukan sains. Nah, sekarang Anabel, bisa nggak melengkapi tadi kira-kira prakteknya Jojo itu kalau kita menemukan problem, kita disuruh problem apa ya misalkan? Kenapa sih kita harus praktek itu? Kita kira-kira itu untuk apa, Bel? Kira-kira Bel? Ini untuk Anabel itu kayak nggak ada teori, tapi ini dalam kehidupan nyata itu bisa berguna. Kayak untuk orang-orang yang di desa yang masih terpencil itu bisa bantu membersihkan air. Ih, pinter banget bersihin air. Kenapa airnya dibersihkan, Bel? Kalau mereka ada di daerah terpencil, air mereka kenapa, Bel? Sehingga harus dibersihkan, Bel. Abel bisa ceritain? Supaya bisa bersih airnya. Oh, gitu ya. Air Nah, tadi jadi bersih. Oh, gitu. Dari kotor bisa bersih, Bel. Tadi kan si Jojo cerita, dia nyaringnya pakai kertas filter nih, Bel. Kalau tadi Abel punya ide tadi ya di daerah terpencil, airnya kotor, harus dijernihkan atau dibersihkan, kira-kira Abel mau pakai bahan-bahan atau alat apa nih, Bel? Water filter. Pakai water filter, pakai alat ya, Bel ya berarti ya. Oh kayak gitu, Bel. Abel langsung bawa nih, keren. Abel ternyata Bel, water filter itu lo gampang dibuatnya, cuman tinggal pakai punyanya Nabel ada kapas, ada batu putih, ada arang, ada pasir, dan di atasnya batu kerikil. Nah, keren banget ya, Bel. Bel, kita juga dengar dong dari Safwan nih. Kayaknya udah mikir nih, aku punya ide nih. Safwan pernah nggak sih Safwan bikin water filter kayak teman-teman gitu? Belum pernah. Belum pernah. Oke, prakteknya belum pernah ya Safwan ya? Belum pernah. Nah, sekarang kita mau nebak aja nih, Andrea. Kira-kira Andrea
Ada gambaran apa nih? Kira-kira siapa sih yang butuh air bersih selain yang di daerah terpencil? Siapa lagi teman-teman kita yang butuh air bersih, Andrea? Orang-orang yang mungkin lagi tinggal di jalanan kan kasihan. Mereka biasanya ambil airnya itu dari got atau dari mana. Oh gitu ya, Bel ya. Andrea ya. Iya, atau kadang kita sendiri kan ya gitu. Kadang kita sendiri apa, Bel? Andrea? Kadang kita sendiri ceroboh kan. Oh iya, ceroboh ya. Kadang suka minum air yang kotor ya. Nah, si Kendra. Iya. Nah, kalau menurutmu dari proyeknya si Jojo, si Annabel, pendapatnya si Andrea, kamu ada masukan lagi nggak sih tentang project based learning yang water filter yang pernah dipraktekin Jojo dan teman-teman lainnya nih? Aku juga pernah bikin sih. Oke, bikinnya kayak apa sayang? Yang bahan-bahannya sama kayak punyanya Annabel. Terus waktu itu kamu kayak takut kotor gitu nggak sih? Iya. Karena aku itu waktu ngefilter 1 kali itu kok masih keruh, terus bingung, sempat putus asa, terus kita coba filter lagi, ternyata butuh 3 kali prosesnya. Butuh 3 kali ya? Iya. Kamu mengkutak-kutik susunannya nggak ya, Kendra? Itu kan ada tadi si punyanya Annabel kan ada pasir, ada kerikil. Kamu sempat kayak merubah susunannya itu gitu nggak sih? Atau ini kayaknya kalau dikasih pasir malah tambah keruh nih, kayak gitu-gitu nggak pernah mikir gitu nggak? Atau dicoba aja siapa tahu nanti berulang kali jadi jernih nih. Kalau Kendra pernah mikir kok nggak masuk akal, pasir kan kotor, arang juga kotor. Nah, kok bisa membuat bersih, terus akhirnya dicoba dan berhasil. Itu pun sempat bingung dan kaget. Kaget ya. Lah kamu pas mikir kok kayak nggak masuk akal ya, ada pasir, ada arang, apa nggak malah kotor. Terus akhirnya ketika kamu menemukan, oh ternyata ini masuk akal nih, kamu pas memahami bahwa itu masuk akal, gimana kamu? Ya itu siapa tuh Kagum ya. Terus kamu kayak baca-baca, nanya temenmu atau nanya gurumu nggak? Bu itu kenapa ya kita pakai arang atau pasir gitu? Tanya nggak? Iya. Belum sih, belum tanya. Belum tanya. Tapi temenmu ada yang mikir juga kayak kamu nggak? Kok kayak nggak masuk akal ya Ken ya gitu? Iya ada. Oh mikir karena gitu. Itu tugas kelompok 3 orang. Terus kamu nggak coba-coba searching gitu di YouTube di apa? Pernah searching. Baca-baca ya. Kan critical thinking tadi kan ya, bernalar kritis. Jadi profil pelajar Pancasila ting 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 ting, langsung pas sudah ketemu jawabannya, aha, ketemu gitu kan. Karena arang itu bisa memurnikan bakteri. Oh, karena bisa itu membunuh bakteri yo katamu ya. Nanti kita lihat. Safwan, kenapa sih tadi kok bisa ada arang ada pasir, Safwan? Kamu kayak mau jawab. Safwan, kenapa Safwan? Karena itu adalah bahan-bahan alami yang mudah didapat. Oh, sip, mantep. Itu bahan-bahan mudah, alami, yang mudah didapat. Tapi kok bisa ya pasir padahal kotor? Nanti kita cari tahu nih di belakang. Ngomongin tentang project, tadi Safwan bilang, aku projectnya bukan filter, Bu. Kak Via, aku bukan water filter loh, Kak Via. Aku projectnya lain nih. Kalau Safwan sendiri pernah bikin project apa, sayang? Biofotoreaktor sederhana penghasil oksigen. Oh, itu kayak apa? Ceritain sedikit itu. Bikinnya kayak apa? Rumit nggak? Alat bahannya mahal apa enggak? Bikinnya sedikit lama sih, tapi bahan-bahannya sedikit simpel. Itu bahan-bahannya ada gelas berbentuk silinder, terus ada kawat, dan tanaman hidrilla. Oh, hidrilla. Kamu dapat hidrillanya dari mana? Beli. Terus kamu kok tahu kalau itu sebagai detektornya oksigen, hidrillanya ngapain sayang? Kamu amati gitu? Bagi indikator pH. Oh, pH. Caranya ngetesnya pakai apa sayang? Kertas atau apa? Biar sahabat sekolah dasar juga tahu nih, nanti penasaran langsung searching nih. Pakai apa sayang? Kertas ya. Oke, murah ya berarti. Ada yang pernah praktek kayak si Safwan
untuk mendeteksi oksigen? Nggak pernah ya. Nanti kita coba ya, kita searching ya, suruh ngajarin Safwan, bahannya apa aja nih gitu ya. Safwan itu praktek apa berarti? Science juga ya sayang ya? Ya, science. Science, project STEM. Coba STEM itu apa? Sebutin. Science, Pinter, teknologi, and then engineering, and then matematika. mathematics. Sip. Annabel pernah dengar STEM juga nggak sama Jojo, Andrea, dan Kendra? Pernah dengar? Masih belum pernah. Belum pernah. Oh, si Kendra belum pernah. Si Annabel pernah ya sayangnya? Belum juga. Oke, kalau Andrea sayang? Pernah dengar tapi masih nggak tahu itu apa gitu. Oh iya, nanti kita cari tahu kan. Nek nggak ngobrol gini sama teman-temannya kan jadi nggak tahu kan. Tadi kita jadi tahu tuh si Safwan praktek oksigen, terus tahu tentang kata STEM ya. Habis ini kita tahu apa lagi nih? Kita hitung ntar berapa nih hari ini kita nambah pengetahuan kita. Nah sekarang si Andrea, kamu kan sering nih melakukan project based learning ya kan bersama teman-teman. Menurutmu yang paling menarik, seru, habis gitu kayak Andrea yang awalnya nggak tahu tuh jadi tahu gitu loh. Itu praktek apa Andrea? Aku sih agak lupa namanya apa, tapi aku ngerti kayak fungsinya. Ya, Andrea bisa jawab nggak project based learning bagi Andrea yang waktu praktek apa sayang? Waktu itu aku praktek itu kayak aku anuin pipa. Jadi itu kan ada air kotor ya kan. Habis gitu kan daripada buang cuman kayak buat gitu-gitu. Aku sempet gitu sama Miss. Habis gitu akhirnya kayak eksperimen. Jadi ada pipa itu dibuat siram tanaman. Jadi kita nggak perlu ambil air baru aja. Pakai air yang kotor. Oh gitu. Jadi pipanya dirangkai untuk bisa mewadahi air kotor itu buat siram tanaman gitu ya sayang ya? Iya. Terus apa lagi selain membuat pipa itu? Andrea pernah praktek apa lagi nak? Apa ya? Aku yang paling bikin kaget tuh itu sih. Yang lainnya ya biasa-biasa. Oh yang paling karena paling aku udah pernah lihat di YouTube. Oh pernah lihat di YouTube. Emang praktek apa aja sih yang pernah lihat di YouTube? Boleh cerita nggak sayang? Itu waktu itu balon yang dari apa itu soda. Habis gitu ada yang bikin apa itu namanya oksigen juga. Sip, mantap. Sekarang Kendra, kalau menurutmu project based learning yang paling menarik tuh apa sih Kendra? Selain tadi water filter? Pernah itu sih apa tuh di sekolah buat sabun dari soda api. Oh gitu. Iya. Gampang nggak menurutmu? Gampang sih. Oh, berhasil. Ada temenmu yang gagal nggak? Ada yang sempat gagal. Terus mereka kayak gimana? Marah atau putus asa atau ya apa? Pernah waktu itu gagal semua terus kesel satu kelas. Oh, kesel satu kelas. Terus ya apa? Nyalahin miss-nya atau nyalahin alat dan bahannya atau nyalahin siapa? Ternyata kita semua itu ada yang salah. Terus pernah waktu salah itu bareng-bareng itu nyari di Google sama di YouTube. Oh ternyata yang salah ini, terus kita buat lagi dan berhasil. Saya salah apa ternyata? Kalian melewatkan langkah yang mana ternyata? Ada satu campuran yang salah. Oh gitu ta. Iya. Menurutmu sabun itu apa sih manfaatnya untuk kita? Kenapa kalau kita bisa bikin sendiri, kenapa kita harus beli? Menurutmu lebih murah beli atau lebih murah bikin sendiri, Kendra? Lebih murah bikin sendiri sih, dan sebenarnya sih lebih murah beli. Cuma kalau bikin sendiri itu lebih asik dan lebih seru. Lebih seru. Termasuk bahan-bahannya aman gitu ya, Kendra ya. Kalau kita tahu komposisi pembuatannya gitu ya, Ken ya. Iya, tapi saat membuat sabun itu harus ditemani oleh pembina atau pendamping karena soda api itu berbahaya katanya.
Oh gitu, sip, mantap. Berarti kita harus hati-hati, teliti, tanggung jawab, berkolaborasi sama teman kan ya. Nah, kita sebelum ke closing, nanti harapan kalian apa? Ini ada challenge ini, permainan. Kita punya waktu 2 menit untuk menuliskan materi apa saja yang bisa kita bikin project dari benda yang Kak Fia tunjukkan. Bendanya mudah ditemukan dan simple, tapi ternyata itu bisa jadi media pembelajaran dalam project based learning. Oke, siap? 1, 2, 3. Teret. Ini bendanya, silakan ditulis. Kalau kalian jadi guru, kira-kira ini bisa jadi pembelajaran apa? Ini Kak Fia punya 1 botol hand sanitizer. Kira-kira kalau kita mau praktek, kita bisa belajar apa sih dari benda ini? Silakan Anabel. Hand sanitizer, materi sains. Materi sains. Hand sanitizer-nya dibuat dari aloe vera. Aloe vera, sama apa lagi? Sama air. Sama air, sama apa lagi? Apa? Alkohol? Ya. Iya, pintar. Itu tadi ide dari Anabel, akan dibuat hand sanitizer, dibuat sendiri dengan bahan aloe vera atau lidah buaya, kemudian air dan juga alkohol. Oke, idenya Anabel. Si Safwan. Hand sanitizer alami dari daun sirih. Dari daun sirih, sama apa lagi campurannya? Lidah buaya. Lidah buaya sama ya, kayak si Anabel ya. Untuk Kendra di tulisan kertasnya tadi nulis apa sayang? Coba tunjukin ke sahabat sekolah dasar yang ada di rumah. Nih, sahabat sekolah dasar, kita sudah menyaksikan tadi ide-ide dari si teman-teman kita. Ada Jojo, Kendra, Anabel, Andrea, dan juga Safwan. Si Kendra juga idenya membuat hand sanitizer. Bahan-bahannya apa sayang? bukan membuat hand sanitizer. Oh, kalau kamu apa sayang idenya nak? Misalnya orang-orang yang suka hiking dan bawa hand sanitizer dan korek bisa membuat api. Oh, sip. Terus apa lagi? Ya itu sih. Itu ya. Jadi idenya si Kendra ingin memberitahukan nih ke seluruh sahabat sekolah dasar yang ada di rumah bahwa ketika mereka punya hobi hiking tuh naik gunung ya, kemudian mereka membawa menjelajah hutan, naik gunung dan seterusnya. Kemudian mereka membawa hand sanitizer, membawa korek juga ketika mereka didekatkan, mungkin habis memakai hand sanitizer, kesulut api itu bisa terbakar gitu ya Ken ya. Kendra ingin mengingatkan sahabat sekolah dasar nih, keren nih Pak Dokter nih. Kalau si Andrea apa Andrea? Sama kayak Kendra, cuman pakai rokok kan lebih kayak biasanya bapak-bapak tuh kokokan habis gitu sama ibunya, awas hati-hati kotor kan biasanya gitu, kasih hand sanitizer kebakar. Oh gitu, jadi pas dia tuh mau rokokan tangannya kotor pakai hand sanitizer kan, ternyata pas hand sanitizer masih basah rokoknya nyala terus kayak terbakar gitu ya. Sip, mantap. Itu materi apa ya kira-kira ya kalau kayak gitu ya? Science juga ya, bukan IPS ya? Atau bahasa Indonesia kali ya, bisa kali ya ketika dibikin poster, hati-hati jangan naruh api dekate hand sanitizer gitu kali ya, bisa nggak ya kalau dibikin poster itu? Bisa ya. Jo, ide kamu apa Jo? Coba lihat kertasnya Jo. Kalau saya bisa untuk pelajaran matematika itu kan ada bentuknya bangun ruang. Nah kita bisa mempelajari kapasitas, volume, terus ada juga komposisi cairannya juga bisa dipelajari. Jadi gitu ya Joy. Bisa belajar untuk matematika, untuk volume, kapasitas, yaitu dan rumus volume bangun ruang. Sip, mantap Jojo mah keren. Anak-anak ini berbentuk apa nih botolnya nih? Balok. Tabung. Silinder. Ya, silinder. Tadi Jojo sempat nebake balok. Bener tak ini balok? Tabung, ya. Ada juga itu. Pencetannya kan buat beda juga. Oh ini pencetannya ini beda. Pencetannya ini mungkin gaya pegas juga ya, bisa ya IPA ya. Ya kan?
Nah, ini ada banyak juga nih macam-macam, ada mungkin gaya kapilaritas juga kali ya. Ini kan ada kayak sedotannya gitu ya. Nah, tadi idenya udah keren-keren nih. Kita siap ya ke challenge yang kedua? Siap? Oke. Langsung digaris. Kalau ada kertas lain boleh ambil kertas lain. Kalau nggak ada kertas lain digarisi. Tulis pointers kedua. Kira-kira benda apa lagi yang akan Kak Via ambil, ya kan? Sudah? Siap? Tarat. 2 menit dari sekarang, ide apa yang akan kalian tuangkan ketika melihat benda ini? Kemudian untuk belajar, nih mau belajar apa ya kita ya kalau nemu benda ini? 3, 2, 1. 1. Yuk. Sekarang siapa yang berani mau presentasi duluan? Saya. Siapa? Safwan. Ya, Safwan silakan. Menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi kantong plastik. Mantap. Membuat timbangan. Membuat timbangan. Gimana caranya kita membuat timbangan dari tas? Caranya gimana, Bel? Gantung 2 tas kain di satu hanger, satunya yang di ujung sana dan di ujung sini. Terus kita gitu bisa tahu yang mana yang lebih berat, yang mana yang lebih ringan. Sip, mantap, keren banget sih kamu, Anabel. Jadi tasnya ada 2, kasih hanger di sini, isinya berbeda. Terus kita bandingkan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan ya, Anabel ya, di kelas 2 ya. Kita membandingkan berat benda. Sip, mantap. Ya. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Jika ada kantong yang tidak terpakai, bisa dibuat untuk prakarya. Prakarya. Contoh prakaryanya apa sih, Kendra? Tie-dye. Tie-dye itu apa? Membuat, menghias, mengecat kain dengan teknik mengikat dan mencelupkan. Oh, kayak gitu. Ya, jadi kayak batik jumput gitu ya. Jadi diikat. Ya. Nah, betul keren banget nih. Jadi kalau ada kantong nih, sahabat sekolah dasar yang ada di rumah tadi, ide-ide kreatif dari teman-teman kita, sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara dengan bahan yang sederhana. Tadi Kak Via nunjukin cuman sekantong tas aja nih, tapi ternyata muncul ide-ide kreatif dari teman-teman kita, ada Safwan, bahwa ini kita harus mengurangi kantong plastik nih. Terus kemudian ada si Anabel bilang, kita bisa bikin timbangan nih untuk belajar matematika, membandingkan berat benda dengan pakai hanger, tas kanan sama tas kiri dibandingkan. Terus si Kendra punya ide lagi nih, kalau ada kantong belanjaan yang bekas, kita bisa bikin prakarya dengan cara diikat ataupun pakai batik jumputan atau dicelup, sehingga nanti akan muncul motif-motif lain sehingga kantong atau tas belanjanya ini jadi kelihatan baru lagi dan berbeda warna dan warnanya ya, motif warnanya, sehingga kelihatan nggak kucel atau nggak seperti kantong bekas lagi. Kemudian kita menunggu ide cemerlang dari Jojo dan juga Andrea. Mau siapa dulu nih, Jojo dulu atau Andrea dulu? Saya dulu. Oke, Jo, apaan Jo? Pertama kita bisa lihat, ini tapi rusak ya nanti, menampung berat maksimal. Nah itu kita bisa belajar berapa, tas itu bisa menampung paling berat berapa, ditambahin terus beratnya sampai lubang. Tapi yang ini ada lebih bagus, kreativitas. Bisa juga menjadi alat membatik, bisa menjadi alas, maksud saya, alas membatik, bisa menggunakan canting, kan itu kain, bisa dipotong terus untuk membatik. Dan juga untuk itu belajar IPS ya itu. Apa kalau IPS, Jo? Recycle yang itu, reduce, reuse, recycle itu. Oh, kayak si Safian tadi bilang ya? Ya, daur ulang. Daur ulang. Oke, Jo, yang menarik tadi Jojo kan bilang, nih kalau si Anabel, adik kita nih, sahabat sekolah dasar yang ada di rumah tadi kan membandingkan berat. Tapi kalau Jojo, idenya adalah, Kak Via nih, aku pengen menguji nih, tas ini berat maksimalnya sampai berapa sih? Gitu kan, Jo? Iya, Kak. Jo, kamu kenapa kok kepikiran sampai menghitung berat maksimal? Soalnya kenapa, Jo? Apa yang kamu pikirkan? Biar itu, kita bisa tahu. Nanti kalau kita misalnya kan
sekarang biasanya kebiasaannya belanja itu bawa tas belanja sendiri kan. Nah itu kalau nanti keberatan tiba-tiba di tengah jalan itu lubang, nanti jatuh semua belanjaan. Ya ampun Jo, kamu tuh baik banget sih mikirnya sampai sejauh itu ya. Keren banget. Jadi sahabat sekolah dasar yang ada di rumah, si Jojo, teman-teman kita yang saat ini kalian saksikan nih idenya si Jojo, kenapa sih kita harus menghitung maksimalnya? Tapi ternyata si Jojo nih memikirkan nih, nanti kalau mamaku belanja pakai kantong belanjaan itu, belanjanya udah maksimal, udah santai-santai nih bawanya diginiin kan ya. Terus kemudian ternyata di tengah jalan kapasitasnya melebihi kapasitas maksimal dari tas ini nih, sehingga jebol, barangnya tumpah semua, ataupun bisa jadi pecah semua nih barang yang ada di dalam tas ini. Keren banget Jo, sip, mantap. Jadi semua barang harus diuji coba ya Jo ya. Nah, ini si Andrea nih, Andrea, kalau ide kamu apa sih saya? Coba kertasnya, Kak Fia pengen lihat. Jadi background. What do you think about this bag? Idenya itu hampir kayak sama-sama punyanya Annabelle sama si Syafa. Jadi kayak apa? Ya jadi itu dijadiin timbangan, cuman aku ada ide lain. Misalnya kayak udah jelek nggak bisa dipakai, kadang yang suka ngecat itu kan bisa dijadiin alas biar nggak kena lantai atau kena apa. Sama kayak Jojo ya berarti tadi ya, kalau kita mau nyanting biar nggak kena baju kita panas, ini bisa digunting terus dijadikan alas gitu ya, Andrea ya? Iya. Ih, keren banget lah. Kita masih punya 2 challenge lagi, siap-siap. 1, ini kita mulai percepat nih waktunya nih, biar kita mikirnya makin cepat. Hanya 1 menit, kalau tadi 2 menit, kita 1 menit. Nanti yang satunya hanya setengah menit terakhir challenge kita. Oke, siap semuanya? 1 menit dimulai dari sekarang. Benda apa yang akan Kak Fia tunjukkan? Nah, ini dia. Tada! Kita tunggu ide-ide cemerlang kita, adik-adik sahabat sekolah dasar dan adik-adik sahabat sekolah dasar yang ada di rumah bisa ikutan challenge-nya loh. Ayo tebak kira-kira ide kalian ketika Kak Fia memegang benda ini, kalian mau bikin apa sih? Boleh lo tulis di chat YouTube-nya, di YouTube channel-nya. Chat, tulis di situ ide-ide, jangan lupa sebutkan nama dan asal sekolah kalian ya. Nih, ide-ide kreatif kalian akan ditunggu oleh sahabat sekolah dasar di seluruh Nusantara yang nantinya juga akan disaksikan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Kreativitas adik-adik, tarat, angkat. Oke, sekarang siapa nih yang mau presentasi pertama idenya? Oke, Kendra, silakan Kendra. Dengan map itu bisa dipakai alas untuk pop-up book tentang ekosistem dan lain-lain. Tip mantap untuk alas dari pembuatan prakarya atau project based learning pop-up book untuk simulasi ekosistem alam. Oke. Kemudian siapa lagi nih yang kedua yang mau presentasi? Oke, Annabelle, silakan Bel. Kita bisa daur ulang menjadi amplop. Bisa didaur ulang menjadi amplop, luar biasa sekali. Amplopnya dari map bekas. Waktu itu aku pernah bikin diorama pakai itu. Oh, pernah bikin diorama dari map. Caranya ya apa, Andrea? Aku buatin background, jadi terus kayak aku cat aja, sama kadang buat pohonnya. Oh gitu, ini jadi mapnya dilebarin gini, terus bisa jadi background gitu ya? Ya, sama kadang kalau misalnya aku mau tambahin pohon atau apa gitu. Iya, jadi ada hiasan-hiasan di belakangnya, jadi diorama, replika diorama untuk bermain drama, kemudian pementasan dalam pelajaran SPDP ya, anak-anak ya, sahabat sekolah dasar yang ada di rumah, SPDP adalah seni budaya dan prakarya. Seperti tadi yang disampaikan oleh si Andrea, bisa juga dalam pelajaran bahasa Indonesia. Karena ketika kita menceritakan drama, kemudian cerita-cerita yang akan dikemas dalam diorama, itu kan bahasa Indonesia tuh. Nah sekarang yang terakhir ada si Jojo dan juga Safwan. Jojo dulu, Jo. Kamu idemu apa, Jo? Kalau melihat ini. Itu pertama, ini untuk kreativitas, itu pertama, bisa kertasnya itu kan bisa dikasih cairan, terus bisa dibuat jadi bunga kertas.
Terus sama juga kayak Andrea, saya pernah membuat diorama, meskipun misalnya foldernya ada background-nya, nggak perlu dihilangin, bisa kayak sambungin background. Ya. Disambung-sambungin ya, bisa jadi diorama ya. Keren. Kalau tadi si Jojo, ide pertamanya adalah ketika nanti ditetesi cairan, bisa jadi bunga ya. Bunga kan ya Jo ya. Terus kemudian untuk diorama juga sama nih kayak Andrea. Kita pengen dengar nih idenya Safwan. Safwan, kalau kamu ngelihat map ini, kira-kira mau dijadiin apa sih sayang? Matematika mempelajari bangun ruang, misalnya membuat desain rumah. Keren banget ya, bangun ruang, membuat desain rumah nih. Keren, mantap. Nah, itu tadi challenge yang ketiga. Challenge yang terakhir nih, sebelum kita setengah menit challenge-nya berpikir tanpa coret-coret, langsung disampaikan secara lisan. Jojo, Andrea, Annabel, Kendra, dan juga Safwan. Teret, menegangkan nih. Sebelum kita ke challenge, Kak Fia mau cerita dulu. Nah, sahabat sekolah dasar yang ada di YouTube channel yang saat ini menyaksikan, dan juga sahabat sekolah dasar yang ada di Zoom meeting kita, ada Jojo, Annabel, Kendra, kemudian Safwan, dan juga ada Andrea. Yang kali ini kita akan kasih challenge nih ke seluruh sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara. Pernah dengar nggak sih kalian tentang cerita sebuah mitos di masyarakat Jawa khususnya untuk tidak menebang pohon beringin? Konon katanya kalau kita menebang pohon beringin, kita akan mendapatkan kesialan di seluruh masyarakat yang ada pohon beringinnya di sekitarnya. Nah, pertanyaannya, menebang pohon beringin itu dilarang, mitos atau fakta? Tulis di kertas dulu, mitos atau fakta? Dilarang menebang pohon beringin itu mitos atau fakta? Dah? Teret, angkat kertasnya. Fakta. Jonathan menjawab dengan fakta. Kita bergeser ke Annabel. Mitos atau fakta? Mitos ya Bel ya? Mitos. Kemudian si Safwan, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke, mitos. Kemudian si Andrea, mitos atau fakta sayang? Mitos. Ya. Kemudian ke Kendra, mitos atau fakta? Mitos. Oke, sekarang Kak Fia dan seluruh sahabat sekolah dasar yang ada di rumah pengen tahu nih alasan atau jawaban kalian. Iya, itu fakta karena dilarang menebang pohon kan. Yang dipertanyakan kan itu, makanya Jojo jawab fakta. Emang kan dilarang menebang pohon sembarangan. Oh. Jojo menerima pertanyaannya yang itu. Oh gitu. Oke, siap. Kalau si Annabel. Mitos. Mitos, soalnya kenapa nak? Kita itu tidak boleh memotong pohon sembarangan, kayak cop. Boleh kalau important, nggak boleh kayak sembarangan. Oh gitu ya. Jadi kita tuh kenapa si Annabel tuh menjawabnya mitos? Soalnya kita tuh nggak boleh menebang sembarangan, cop. Boleh menebang kalau really important, boleh tebang pohon gitu ya. Really important tuh kalau pas penting doang nih, boleh nebang pohon. Contoh pentingnya tuh kayak apa sih Bel yang kita diperbolehkan menebang pohon? Untuk merapikan. Misalnya, karena kayak ada di daerah itu mesti ada angin kencang. Nah, kalau kebanyakan pohon itu kan bisa dangerous, kena orang. Kena orang, dangerous itu berbahaya ya sahabat sekolah dasar ya. Jadi kalau ada angin kencang menurut Andrea itu urgent, important untuk dia dipotong. Penting untuk pohon. Ya Annabel, sorry. Annabel itu dipotong, itu penting karena kalau enggak nanti ngenain orang ya kan. Jadi nggak apa-apa sih kalau menurut Annabel. Jadi menurut Annabel ya itu mitos kalau dilarang gitu. Jadi karena menurut Annabel boleh kok dipotong dan nggak apa-apa kok, nggak mencelakakan kok, malah bisa menyelamatkan kok gitu kan ya Bel ya. Ya sip. Sekarang kita ke Safwan nih, Safwan.
mitos karena tujuannya itu tidak boleh menebang pohon karena untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan, sip, mantap. Sehingga tidak boleh menebang pohon itu bukan karena kesialannya ya si Safwan ya, tapi karena itu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga kalau memang menebang pohon beringin itu tidak diperbolehkan memang karena alasannya bukan karena mendapatkan sial ya si Safwan ya. Si Andrea, kenapa sih Andrea? Kalau aku sih sebenarnya sama kayak Safwan. Kita dibilang gitu itu bukan biar nggak motong pohon beringin tuh biar nggak sial, biar sial, tapi malahnya itu biar kayak kita melestarikan gitu loh. Tapi kan kalau misalnya kita cuma motong ujung-ujungnya kan ya nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi kita tuh kalau cuma motong-motong ujungnya sih itu nggak apa-apa gitu kan, nggak ngebawa sial. Tapi kalau motongnya sampai bawah banget itu baru kayak ada sialnya ya gitu ya Andrea ya? Bukan ada sialnya, maksudnya kan kayak nggak baru nebang pohon. Oh, nggak boleh menebang pohon karena ikut melestarikan lingkungan. Kalau motong pohon beringinnya sih mitos, tapi kalau motong pohonnya itu sih fakta, bukan beringin doang, semuanya itu nggak boleh dipotong kecuali ada izinnya. Pohon beringin, kita bayangkan ya pohon beringin. Ada yang sudah pernah melihat secara langsung pohon beringin? Pernah. Gede apa kecil? Gede. Besar. Gede. Menurut kalian nih, kita jawab bareng-bareng. Kalau pohon beringin itu gede, dia bawa manfaat apa aja sih? Menghasilkan oksigen. Berteduh, untuk tempat berteduh. Kalau banyak pohon itu menghindari longsor, tanahnya bisa ditarik. Menampung air tanah. Menghindari longsor. Oke, apalagi? Menampung air tanah. Menampung air tanah, menyimpan air tanah. Apalagi? Menampung. Habitat burung. Habitat burung, pinter. Apalagi? Estetika. Estetika. Apalagi sayang? Polusi lebih sedikit. Polusi lebih sedikit. Anabel apa sayang? Kurangi polusi. Mengurangi polusi, keren banget ya. Nah, itulah tadi sahabat sekolah dasar. Jawaban satu lagi, Kak. Boleh. Apa jawabannya satu lagi? Memberi kehidupan organisme lain. Memberi kehidupan organisme lain. Contohnya apa sih organisme lain itu? Burung. Sama kayak tadi Safian menjawab ya. Nah, itulah tadi sahabat sekolah dasar ide-ide dari sebuah cerita, mitos atau fakta dari pohon beringin. Sahabat sekolah dasar mungkin juga pernah mendengar ya, kenapa sih pohon beringin dilarang ditebang oleh nenek moyang kita? Katanya nih nanti kita akan kena sial. Sebenarnya kesialan itu tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kita dari Jojo, kemudian Anabel, Kendra, Andrea dan juga Safian, bahwa kesialan itu bukan karena mitos karena ada hantu atau penunggunya ya, tapi justru mitos faktanya adalah pohon beringin ini memiliki akar tunggang yang besar di mana bisa menyimpan air yang banyak seperti yang tadi disebutkan oleh Kendra. Kemudian mengurangi polusi udara seperti yang disebutkan oleh Jojo, Andrea, Anabel dan juga Safian. Kemudian bisa menjadi habitat burung, menjadi peneduh, estetika dan seterusnya. Itulah kenapa pencegah longsor, erosi, banjir juga ya. Itulah kenapa kita seringkali nenek moyang kita berpesan bahwa jangan menebang pohon beringin karena manfaatnya cukup banyak. Ketika sebuah desa pohon beringinnya sudah ditebangi semua, nggak bisa menyimpan atau menabung air sumurnya kering, pas musim kemarau kita tidak bisa memperoleh cadangan air di bawah tanah atau di dalam tanah ya anak-anak ya. Nah, itulah sebenarnya mitos-mitos ataupun fakta yang harus kita cari tahu nih, ini mitos atau fakta ya. Besok kalau pas Zoom meeting sama teachers-nya,
sama teman-temannya kasih challenge juga nih, mitos atau fakta, nanti cari apa lagi nih mitos atau faktanya selain pohon beringin, kasih tebak-tebakan, mereka mencari tahu, browsing, kemudian membaca, jadi tahu nih, oh iya ya ini ternyata fakta, oh ini ternyata mitos aja nih, oh faktanya apa aja sih ini, manfaatnya, tujuannya. Jadi kan makin nambah ilmu, sepertinya bermain tapi sebenarnya kita sedang belajar. Nah sekarang kita mau cerita nih, mau jujur nih, biar nanti sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara juga mau jujur nih sama orang tuanya, sama gurunya. Yang pertama kalian ceritakan harapanmu untuk Bapak Ibu guru dan juga sekolah. Yang kedua adalah harapan kamu untuk orang tua, atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Mas Menteri. Yuk, yang pertama kita ke Sofyan dulu nih. Sofyan, ceritakan harapanmu untuk guru, sekolah, orang tua, dan juga pesan. Orang tua harap didukung lagi saat belajar anaknya. Dan untuk menteri, pendidikan semakin maju. Kalau untuk sekolah dan orang tua? Terima kasih telah membimbingku sehingga aku menjadi anak yang pintar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membatas dengan pahala berlimpah. Semoga guru-guru bisa tetap mempertahankan sistem belajar yang kayak gini, yang fun, supaya kita tidak bosan pergi ke sekolah dan kita bisa merasa kayak kita bermain sambil belajar. Anabel harap orang tuanya Anabel bisa tetap sehat dan senang dan bisa membimbing Anabel selama hidup Anabel. Pesan untuk Mas Menteri, sayang? Tetap sehat ya. Tetap sehat ya Mas Menteri ya, gitu ya. Semangat ya. Semangat ya, gitu ya. Sip, mantap nih. Sekarang ke Kendra. Ken, ayo Ken. Harapanku buat guru-guru sekolah dan juga langsung Pak Menterinya, banyakin based learning project atau praktek-praktek yang seru daripada materi lisan. Gitu ya? Iya. Itu aja cukup? Iya. Mantap, terima kasih. Jadi Mas Menteri, sekolah dan juga orang tua banyakin tuh materi-materi project based learning. Jadi kalau anaknya disuruh bawa-bawa apa, jangan dimarahin karena ribet. Tapi yuk kita dukung bersama ya. Oke. Aku sih pingin buat guru sama Pak Menteri itu aku pingin sama kayak Kendra, banyakin project sama eksperimennya. Kalau untuk orang tua saya? Tetap dukung dan jangan marah kalau ada project. Nggak pesen sama bu gurunya, Bu jangan marah kalau si Andrea lupa ngambil worksheet gitu ya. Oke, si Jojo, silakan Jo. Saya harapan untuk orang tua selalu sehat dan mereka bisa panjang umur dan selalu rukun dan menjadi keluarga yang harmonis. Dan untuk guru-guru saya, semoga guru-guru saya bisa tetap semangat membimbing anak-anaknya meskipun dalam sekolah online. Dan untuk sekolah, harapan saya sekolah bisa menambahkan atau mengembangkan talenta non-akademik. Untuk Mas Menteri, saya berharap supaya mereka bisa sukses serta menteri-menteri yang lain, serta mereka bisa sehat dan panjang umur juga. Terima kasih. Mantap, sehat, panjang umur, dan bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak hebat di seluruh Nusantara, sahabat sekolah dasar, untuk memberikan beasiswa nih, ya kan, untuk yang berprestasi ataupun teman-teman kita yang kurang mampu untuk bisa tetap melanjutkan pendidikan hingga nanti di perguruan tinggi. Begitu kan ya sayang? Sayang, kita masih punya satu lagi nih. Anak-anak pikirkan nih satu pesan untuk sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Indonesia. Pesannya apa? Selama pandemi ini, pembelajaran secara jarak jauh nih dari rumah, baik secara online
ataupun offline, karena ternyata saudara-saudara kita ini ada juga loh yang berada di wilayah daerah terpencil yang nggak ada listrik, nggak ada sinyal kayak gitu. Nanti coba pesan apa yang kalian ingin, apalagi nih dari motivator Andrea nih, motivasi apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara agar mereka tetap semangat belajar? Tetap semangat ya belajarnya, stay safe and healthy. Silakan Pak Safwan. Untuk teman-teman semua, tetap semangat, tetap berkarya, jangan menyerah. Buat teman-teman semua, tetap semangat, jangan bosan ya belajar online, dan tetap junjung tinggi integritas untuk belajarnya. Untuk teman-teman semua, sekolah ya. Meskipun kita di dalam pandemi, itu kita harus tetap sekolah ya. Yeay, semangat kata Anabel ya untuk sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran baik secara daring ataupun luring. Tetap semangat nih katanya Ibu Anabel ya. Kemudian dari Jojo, silakan Jojo. Buat sekarang masih sekolah online, untuk semua anak-anak yang sekolah online, tetap semangat ya, selalu berintegritas dan belajar sungguh-sungguh. Jaga imun, jaga iman. Stay hydrated. Sip, mantap, jaga imun, jaga iman, apalagi teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga tetap sehat, tetap belajarnya semangat, ya kan? Apalagi yang jauh di sana mungkin sudah melaksanakan proses pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, anak-anak semuanya, kita akan tutup sesi diskusi kita, sharing session, berbagi praktik baik, apa pengalaman-pengalaman kalian yang luar biasa bersama guru dan juga sekolah, dengan salam sekolah dasar ya. Sekolah dasar cerdas, berkarakter. Sampai jumpa lagi sahabat sekolah dasar yang ada di rumah. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Nah, itulah tadi sahabat sekolah dasar, ngobrol pintar kita bersama sahabat-sahabat sekolah dasar yang kali ini mereka berbagi praktik baik tentang project based learning. Pesan kami dari Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Bapak Ibu Guru, mari kita hargai karya-karya dan kreativitas serta inovasi dari anak-anak didik kita dengan memberikan feedback, meskipun itu bukan berupa penilaian, tetapi mungkin apresiasi dari Bapak Ibu Guru itu cukup membuat motivasi mereka, motivasi untuk belajar, tanggung jawab mereka lebih meningkat. Dan juga untuk seluruh orang tua yang ada di seluruh Nusantara, mari kita tingkatkan kualitas perhatian dan pembimbingan kita dalam pendampingan belajar anak-anak, baik saat mereka berada di sekolah ataupun saat mereka belajar dari rumah. Sukses terus untuk sahabat sekolah dasar, stay healthy, dan tetap menjalankan ibadah puasa hingga nanti tuntas dan berada di hari kemenangan dan fitri. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan Kak Fia nanti dalam acara ngopi bareng sahabat sekolah dasar. Ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar. Yeay, dadah.